Sepertinya saya butuh waktu dulu untuk tetap fokus agar bisa menilai film ini dari sudut pandangku yang sudah menetapkan ekspektasi tersendiri, karena saya termasuk yang pernah menonton film originalnya. Kalau agak sesenggukan, tolong dimaafin ya. Universe, let's talk about it. Oke, pada dasarnya saya bukan pencinta dan fans berat film-film Korea ya. Tapi beda kasus untuk film yang berjudul Miracle in Cell No. 7. Film ini sukses menguras emosi dan air mata. Dan wajar kalau ada ekspektasi tersendiri ketika saya akhirnya memutuskan untuk menonton film remake-nya di bioskop. Film ini sendiri sebenarnya sudah dibuatkan versi remake-nya beberapa kali oleh beberapa negara, dan saya belum pernah menonton satupun di antara film remake tersebut. Jadi sebelum kita mulai, saya hanya ingin bilang kalau saya berusaha sebisa mungkin untuk tidak spoiler tentang filmnya. Meskipun saya rasa sudah banyak barangkali di antara kalian yang sudah tahu tentang premis cerita film ini seperti apa. Kita mulai dulu dari sinopsis singkatnya. Main case kita adalah Vino G. Bastian yang berperan sebagai Dodo Razak. Dia adalah penjual balon yang mengidap Down syndrome, dan dalam hidupnya dia hanya pengen menjadi ayah yang baik untuk anaknya yang bernama Kartika, yang dalam film ini diperankan oleh Graciela Abigail. Keterbelakangan mental yang dideritanya membuat Dodo itu bertingkah seperti anak kecil, yang membuat situasi hubungan ayah dan anak di antara keduanya ini malah berbalik, di mana Kartika yang justru lebih sering menjaga dan merawat ayahnya. Meski demikian, Kartika selalu bangga terhadap ayahnya. Sayangnya, sebuah kejadian membuat mereka harus terpisah. Dodo akhirnya dicebloskan ke penjara atas tuduhan memperkosa dan membunuh seorang gadis kecil yang bernama Melati yang diperankan oleh Makaila Rose. Dodo mendekam di ruang tahanan dengan nomor 7, yang ternyata dalam sel tahanan tersebut dihuni oleh napi-napi yang beringas, seperti Japra yang diperankan oleh Om Indro Warkop, ada Jaki yang diperankan oleh Tora Sudiro, Yunus yang diperankan oleh Rigen Rakelna, Atmo yang diperankan oleh Indra Jegel, dan Asrul yang diperankan oleh Brian Domani. Keajaiban pun akhirnya dimulai ketika para napi ini justru membantu Dodo untuk menyelundupkan Kartika ke dalam sel, dan akhirnya ayah dan anak ini kembali bersatu. Kedekatan antara Dodo dan Kartika ternyata malah menularkan kebahagiaan untuk napi dan sipir lainnya yang ada dalam penjara tersebut, sehingga mereka semua mulai ragu apakah orang seperti Dodo ini memang tega dan punya keinginan untuk membunuh, apalagi membunuh seorang anak kecil. Sinopsisnya itu bisa kalian baca di Wikipedia ya. Nah, karena di awal tadi saya sudah bilang bahwa saya sudah pernah menonton film originalnya, maka saya putuskan untuk mengulas dari apa yang saya tonton saja di bioskop tanpa harus berusaha terus membandingkan dengan film aslinya. Kenapa harus seperti itu? Meskipun ini adalah film remake, namun ada sejumlah perubahan adaptasi yang dilakukan untuk menyelaraskan kehidupan kita yang totally berbeda dengan kehidupan yang ada di Korea sana. Mulai dari kultur budaya sampai kepada event-event perayaan keagamaan, semuanya diadaptasi secara berbeda. Keajaiban sebenarnya tidak hanya terjadi di sekitar kisah filmnya saja, tapi juga menular ke penonton. Kenapa saya bilang ajaib? Karena meski sudah mengetahui persis premisnya itu seperti apa, yang sudah ditambal sana-sini untuk film ini demi mendapatkan suasana yang lebih relate dengan kita orang Indonesia, film ini masih saja membuat penonton banjir air mata. Saya pengen mulai dari acting para cast-nya terlebih dahulu. Sejujurnya, saya sudah underestimate sejak awal ketika mengetahui kalau Vino G. Bastian yang akan menjadi pemeran utama untuk mengisi peran cacat mental Lee Yeon-gu yang diperankan begitu baik oleh Ryu Sung-ryeon di film aslinya. Sekali lagi saya nggak mau mengcompare ya, hanya untuk mengingatkan peran utama di film aslinya saja. Nah, di film ini Vino G. Bastian rupanya memberikan performance yang jauh dari kata mengecewakan. Mulai dari ekspresi wajah, gestur tubuh, cara berkomunikasi, semuanya dibabat habis oleh Vino G. Bastian. Praktis, saya hanya mengeluhkan satu hal saja dari peran ini, yaitu postur tubuh yang cenderung berisi dan agak kekar untuk seorang pengidap Down syndrome. Itu agak aneh di mata saya. Namun bukan sesuatu hal yang mengganggu banget sih. Lalu penampilan Graciela Abigail sebagai Kartika juga sangat adorable, dan mungkin dialah yang menjadi magnet utama kenapa para penonton pada nangis bombay di ruangan bioskop. Tapi tenang, film ini nggak secengeng itu juga kok, karena masih ada ensemble cast lain yang berhasil mencairkan suasana dengan sejumlah peran kocak mereka. Saya sendiri sebenarnya ngefans berat sama Rigen Rakelna, namun harus saya akui supporting karakter yang mencuri perhatianku di sini adalah yang diperankan oleh Om Indro Warkop. Akhirnya setelah beberapa film terakhir yang dibintangi oleh Om Indro, kini Om Indro akhirnya lucu lagi. Selain itu, saya juga pengen memuji seorang Densu atau Denny Sumargo yang surprisingly melakukan tugasnya dengan baik juga dalam film ini. Dari segi tata produksi, ini juga menjadi poin perhatian saya. Agak bisa diperdebatkan sih sebenarnya, karena Mas Hanung Bramantio, sang sutradara,
memoles lokasi sel tahanan senatural mungkin, dalam artian sangat mendekati kejadian nyata. Lokasi sel yang kotor, kumuh, yang mana ini menjadi poin yang bagus untuk saya dengan maksud untuk menyajikan kisah yang senatural mungkin dan agar mampu menarik empati para penonton. Permainan lighting atau pencahayaan dan pemilihan warna juga kamera works-nya sangat tipikal teatrikal banget. Dan yang membuat saya bisa dengan mudah berempati terhadap setiap adegan sebenarnya adalah berkat music scoring dalam film ini. Bukan tanpa kekurangan sebenarnya, film ini justru berhasil membuat kita melupakan semua kekurangan yang ada dalam film ini. Dan buat Mas Hanung serta seluruh tim, you guys are insane untuk genre ini ya. Nggak usah ragu lagi kalau yang garap adalah beliau. Gaskan, langsung aja nonton filmnya di bioskop, Miracle in Cell Number 7. Untuk urusan skor, saya pengen kasih 8 dari 10 untuk film ini. Bagaimana dengan kalian? Silahkan mendebatkan kualitas film ini di kolom komentar di bawah ya. Tapi ingat, kalian harus nonton terlebih dahulu filmnya. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. Juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk membeli merchandise kolaborasi kita dengan Play Stop Rewatch. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah, atau kalian bisa cek di Shopee maupun di Tokopedia. Kalian juga bisa membantu rekan-rekan ataupun saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan melalui semangatbantu.com. Linknya juga saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.